Arnita selaku PR Manager di Kampung Wisata Batik Kauman ini, khususnya di Batik Gunawan Setiawan. Kampung Batik Kauman itu sudah ada itu sejak 1900-an Kak. Jadi keraton mengikuti perkembangan Keraton Solo. Jadi kan Kauman ini kampungnya para para kiai yang laki-laki itu abdi keraton sambil mengajar di madrasah Masjid Agung seperti itu. Nah, yang perempuan itu kegiatannya membatik. Jadilah di rumah-rumah itu ada produksi batik. Nah, dulu kan home industri kecil, tetapi seiring berkembangnya waktu, ternyata permintaan itu semakin besar. Nah, disitulah timbul produksi secara asal tapi masih tradisional, jadi masih menggunakan batik tulis dan batik cap tradisional di rumah-rumah batik tersebut. Kauman itu secara langsung mendapat banyak sentuhan dari keraton, jadi kayak motif-motif klasik keraton, motif parang, jadi yang diproduksi motif-motif klasik. Warna-warnanya pun juga warna sogan. Nah, ada juga akulturasi dari saudaгаran itu yang lebih bervariasi, lebih berwarna. Nah, kalau untuk lawean sendiri memang dari awalnya itu saudaгаran, akulturasi antara beberapa saudagar. Nah, itu ada pertemuan di situ, kemudian berkembang jadi batik saudaгаran. Produksi batik tulis dan batik cap. Kalau langkah-langkahnya, kalau batik tulis itu ada kain katun. Nah, itu dipotong dulu 2 meter atau 2,5. Kalau 2 meter lengan pendek, 2,5 lengan panjang. Kemudian dibikin pola. Nah, polanya itu udah ada masternya biasanya. Apakah parang, teruntum, kawung, dan sebagainya. Seperti yang diinginkan. Setelah dipola, dicanting sampai selesai. Kemudian diwarna pewarnaan pertama. Nah, kalau masih dirasa kurang, mau lanjut, ditutup malam lagi pakai canting dan malam panas. Kemudian diwarna yang kedua. Nah, setelah dirasa cukup, bisa dilorot pakai air panas, terus dikeringkan. Kalau batik cap juga kurang lebih sama. Bedanya di alatnya. Tadi canting, kalau batik cap namanya alat cap dari tembaga. Lokal di Kelurahan Kauman dan Solo sekitarnya ya, itu sangat berpengaruh karena kita itu dari 2008 atau 2007 ya itu. Nah, itu dicanangkan sebagai kampung wisata batik Kauman. Nah, di situ ada wisata, ada membatik. Kemudian dikembangkan menjadi kuliner. Nah, jadi semua sektor terlibat. Nah, di situ kan ada kekuatan ekonomi baru. Nah, kan weekend udah rame, ada wisatawannya nggak cuma lokal tapi malah dari luar Solo, dari luar kota. Jadi mereka memasukkan kita sebagai salah satu destinasi di Solo ini. Jadi otomatis kalau begitu ekonomi bergerak, dibuktikan dengan banyaknya kedai, banyaknya rumah batik yang buka. Kalau ngomongin tren pasti setiap periode ada ya. Kayak sekarang ini mungkin trennya di warna hijau, warna sage, warna olive. Nah, termasuk di dalamnya motifnya sekarang lebih suka kontemporer. Jadi yang nggak terlalu padat, tapi masih ada batiknya. Jadi kontemporer. Jadi ada batik klasik, tapi dimodifikasi. Untuk anak muda juga sukanya pakai yang warna.
kita menarik itu pertama karena kita jelas kampung wisata batik, jadi di situ pasti banyak masih workshop membatik kayak batik tulis dan batik cap. Itu kan sekarang sudah jarang ya yang memproduksi dan diperlihatkan. Nah, kita berani untuk show off, memperlihatkan itu sebagai atraksi wisata. Kemudian adik-adik bisa mencoba membatik di sini, satu orangnya 55, nanti bisa dibawa pulang mendapat satu figura. Jadi di situ kita ada edukasi dan experience. Kemudian ada belanja batik, kita surganya belanja batik, mau belanja batik dari harga 40.000 sampai harga jutaan kita punya. Jadi kita sangat lengkap ya paketnya. Terus kalau lapar, nah ini penting, kita ada kulinernya. Kayak adik-adik ini kan saya ngantornya kebetulan di sini jadi satu sama Wesja. Nah itu adalah salah satu kuliner tradisional dari Kauman gitu. Jadi menurut saya itu sangat patut untuk dijadikan destinasi one stop, destinasi wisata gitu. Jadi semua, misalnya bapak, anak, keluarga itu semua udah tercover gitu. Ada experience, ada belanja, ada kuliner. Ya banyak tantangannya, kan zaman sekarang itu maunya instan ya. Padahal kalau tradisional itu kan semua by handmade. Nah di situ terjadi gap. Kenapa batik cetak itu murah? Nah batik cetak itu kan sebenarnya produk tekstil yang diproduksi massal. Sedangkan batik tulis dan batik cap itu hasil kerajinan tangan. Nah itu pastinya kita ada kesulitan dalam, kalau sekarang ini sumber daya manusia ya. Kalau yang dulu itu membatik itu sabar, penuh ketelitian. Nah, kalau sekarang kita coba perbaiki terus ke arah situ. Terus jadi itu tantangannya bagaimana cara regenerasi selanjutnya. Kemudian terjadi gap antara batik cetak dan batik tradisional karena kita harus
pahami juga kalau produk kerajinan itu bukan hanya bahan baku, tapi di sana ada unsur seni, kreativitas, dan juga orisinalitas. Regenerasi sumber daya manusia (SDM) di Kampung Batik Kauman Solo sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan industri batik. Upaya ini melibatkan pelatihan keterampilan membatik bagi generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi perajin dan pengusaha batik yang handal, serta melestarikan warisan budaya yang ada. Regenerasi SDM di Kampung Batik Kauman Solo dapat dilakukan melalui program pelatihan dan workshop untuk generasi muda, serta kolaborasi dengan sekolah dan universitas. Selain itu, menciptakan peluang usaha dan pemasaran produk batik secara modern juga penting untuk menarik minat generasi baru